Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Indri Gautama dengan Pastor Indri Gautama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kenan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, happy weekend everybody. Saya percaya Sabtu pagi ini sukacita Tuhan menyertai kalian semua. God has been good, tidak pernah berubah, selalu sama. Kitanya yang mesti ikutin Dia, berubah dari glory ke glory. Bagaimana kabarnya semua? Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan sudah comment chat. Thank you so much. Dan saya percaya hari ini Anda akan belajar banyak sekali. Sediakan Alkitab, catatan kalian semua. And saya mau ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung saat ini. Thank you for Mary, thank you for Inge, Jolly yang siap melayani kita semua. Terima kasih buat Steven, terima kasih buat teman-teman BTS dan juga Irene, Pak Minto, Mega, you're ready to go man. Terima kasih semuanya sudah bergabung dan saya percaya hari ini harinya Tuhan, Anda akan bersuka cita. Ada banyak yang saya mau bagikan kepada kalian semua. Saya juga sambut teman-teman dari Manokwari, dari Singapura, Wolansari. Terima kasih juga dari Queensland, dari Pak Antoni di Semarang. We really appreciate your participation. Thank you juga untuk Pastor Samuel. Thank you Khalid Menir, Pak Vini. Thank you so much for your information today. Ini adalah presentasi pengajaran Bible Study Special. Karena saya saat ini sedang tugas di luar. Jadi ini semua serangkaian pengajaran ini sudah disiapkan sebelum saya berangkat tugas. But I'm sure kehadiran saya hari ini kali gitu ya. Oke, semua yang sudah bergabung, Taufik, Shalom juga, salam kenal Saripa. Thank you untuk Helda Yolanda, and thank you untuk
Dinda, thank you, kita baru berkenalan juga. Saya percaya Anda semua pasti bisa mengalami resonansi dari apa yang dibagikan. Dan saya mau semua dimanapun Anda berada, yang baik di Bogor, Ibu Krishna, Mailiala, thank you untuk Mei Ayi, thank you everybody. Saya mau sampaikan bahwa Sabtu siang hari ini ibadah kami tidak ada di Trans Resort, mendadak ada kunjungan VVIP dari pemilik hotelnya. So kita terpaksa pindah di gedung yang biasa kita pakai, Santika Hotel. Jadi ibadah Sabtu ini siang nanti Santika Hotel jam 2 sampai selesai. Mohon dicatat. Dan saya mengundang untuk para teman-teman yang ada di Bali, please share dengan teman-teman supaya kumpul di Hotel Santika. Gitu ya. Mari kita doa dan kita akan belajar apa yang Tuhan siapkan supaya Anda dan saya, kita semua ditransformasi menjadi murid Kristus. Alright? Dan tanda yang kita akan bagikan bahwa kita tuh betul-betul murid Kristus, tandanya tuh kita udah sampai yang ke-6. Nanti Anda bisa klik di lambang lonceng itu, klik sampai hitam. Nah, Anda gampang menelusuri 7 tanda bahwa Anda adalah murid Kristus yang Alkitabiah. Nah, Anda tinggal klik judul itu langsung keluar. Kita sampai yang ke-6. It's quite long karena membentuk kita menjadi murid Kristus tidak instan. Karena Allah kerjanya perlahan-lahan dengan gentle sekali. Oke, supaya kita bisa menanganinya. Oke, kita satu dalam doa. Kami berterima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Kami bersyukur kami bisa mendapat kasih karunia-Mu oleh iman kami di dalam seluruh janji-Mu. Kau ajarkan kami untuk fokus kepada Engkau dan perkataan-Mu, firman-Mu di dalam kitab suci kami yang berisi janji-janji yang indah dan mulia yang buat kemuliaan Allah nyata di kita semua. Seperti doa Yesus di Yohanes 17 ayat 22. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus Kristus agar setiap anak-anak-Mu, para peserta Bible Study bersama Pastor Indri diberkati dan mengalami pertemuan dengan Tuhan. Aku minta ini Bapak dan berdoa untuk semua internet koneksi bagus pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amen. Oke, kita belajar bahwa untuk kita memiliki buah yang ke-6, tanda yang ke-6 bahwa kita itu murid Kristus, Anda mengalami yang namanya pindah. Dari keluarga biologis seperti Abraham disuruh tinggalin keluarganya, sanak saudaranya, budaya, agamanya. Dan tinggalkan Ur Kasdim, ikut Tuhan ke negeri perjanjian Tuhan. Yang dia gak lihat, gak pernah tahu di mana. Tapi dia percaya arsiteknya, dia percaya penciptanya. Nah itu hidup dengan iman. Nah, makanya gak heran Abraham dipanggil Bapa Iman. Nah salah satu bukti bahwa kita itu dipanggil Tuhan menjadi anaknya itu Roma 8 ayat 14 sampai 17. Jadi gini Bapak Ibu ya, Roma 6 itu alamat orang yang menerima kasih karunia Tuhan di Roma 5. Dan membuat keputusan bertobat, tinggalkan hidup lama dan kenakan dan kejar hidup bersama Yesus dalam hidup baru. Roma 7 ini Kristen yang setelah buat keputusan dibaptis kematian sama-sama dengan Yesus, membuat keputusan mau hidup dipimpin roh dan tanggalkan manusia lama yang musuhnya mati. Cuman suka banyak Frankenstein bangkit, mayat bangkit tuh kayak Frankenstein. Nah di sini Paulus mengalami tercepit. Suka hatinya mentaati Tuhan, seneng memeluk dan mau hidup. Tetapi ada aja yang batalin, ada yang gagalin. Nah disitulah dia berkata, aku pakai tubuh dosa, tapi di hatiku tuh ada hukum Allah. Aku manusia celaka. Ini manusia dosa, tubuh dosa ini mesti hilang kuasanya. Dan manusia baru
itu mesti hidup. Dan yang bisa tolong Paulus pada waktu dia insaf dan sadar, celaka, aku manusia celaka. Siapa yang bisa menolong aku dari tubuh yang fana ini? Untung ada Yesus. Waktu dia remuk, dia jerit kepada Yesus. Yesus masuk ke dalam rohnya. Dan dia tarik manusia rohnya untuk memimpin manusia rohnya. Manusia lamanya dilantarkan. Lama-lama lemes. Dan manusia barunya dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Hiduplah di Roma 8. Oleh sebab itu, bagi mereka yang hidup di dalam hukum roh, kalau bahasa Inggrisnya, the law of the spirit, mereka tidak lagi hidup terdakwa. Tetapi now no more condemnation for those who live in Christ Jesus. Dan mereka tidak hidup di bawah hukum dosa dan maut. Nah, kita mau hidup ke sini nih. Right? Nah, ini namanya hidup di dalam keluarga Yesus yang baru. Karena di Roma 8, 14, 17, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau Roma 8 udah 100% dipimpin Roh Kudus. Ini kan Roma 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah sah. Makanya Roh Kudus itu jaminan. Oleh roh itu kita bersuruh 1, 2, 3. Ya Aba, ya Bapa. Nah, yang bisa bersuruh ya Aba Bapa hanya Roh Kudus loh. Roh Kudus yang menginsafkan roh kita. Dan mendorong roh kita untuk manggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Makanya doanya yang Yesus ajarkan ke muridnya apa? Bapa kami di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Garet, Anda baru bisa panggil dia Bapa kalau rohnya bersaksi ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita tuh anak-anak Allah. Jadi nggak ada intelek yang main, kesaksian roh. Dan jika kita anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima semua janji-janji Allah. Haleluya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia. Supaya kita dipermuliakan bersama dengan dia. Rute untuk menjadi anak Allah. Hidup dipimpin roh. Anda akan mengalami penderitaan. Karena nafsu jahat kita. Nafsu kita tidak bisa mendominasi lagi. Apa yang daging kita nafsuin, nggak dikasih makan. Saya kayak ngomong, anjing hitam sama anjing putih kalau berantem menang yang mana? Yang dikasih makan. Bukan warna yang menentukan. Warna bisa hitam mengerikan, tapi nggak berarti dia menang. Karena dia mati lemes, dia nggak dikasih makan seminggu. Yang putih dikasih makan 3 kali sehari. Pasti yang kuat yang menang dong, bukan warna. Betul nggak? Nah, pada waktu kita menjadi anak Allah, melalui hidup dipimpin roh, melalui Yesus Kristus, kita diangkat jadi anak Allah alias adopsi ke dalam keluarga besarnya Yesus. Artinya apa sih menjadi diadopsi jadi anak Allah? Artinya kita punya hubungan permanen dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus setiap hari. Dan segala dosa dan utang-utang dosa kita sudah dibayar alias kita nggak ada utang sama Yesus. Lunas, dibatalin. Dan kita telah menerima nama baru, artinya nama kita siapa kalau kita menjadi anak Allah? Pengikut Allah, pengikut Tuhan, aliran the way. Dan menerima warisan yang baru, yaitu kita terima kemerdekaan dalam Kristus, Galatia 5 ayat 1. Kita nggak usah jadi budak dosa, nggak usah jadi budak kedagingan, hukum Taurat. Kita hidup free bergaul dalam relationship dengan Tuhan. Hidup dalam hope, ekspektansi, pengharapan, kemuliaan, sumber-sumber dari sorga. Dan kita punya saudara laki perempuan di seluruh dunia. Nah, di keluarganya Yesus ada budaya yang keras. Apa tuh budaya yang keras? Di zaman Yesus di Israel, itu orang Yahudi menghormati orang tua tanpa negosiasi. Nggak bisa dinegosiasi. Sebab definisi keluarganya Yesus adalah orang-orang yang mendengarkan dan mentaati kehendak Allah. Ini jelas ditulis di Markus 3 ayat 31 sampai 35. Kita baca ya, Lukas 8 ayat 19 sampai 21.
Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya. Tapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak mengelilingi Yesus. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Dengarin jawaban Yesus. Tetapi ia menjawab, orang-orang yang kasih tahu Mama Maria ada di depan. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka. Siapa aja. Di seluruh orang banyak itu. Yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. So, definisi keluarganya Yesus sama keluarga biologis kita beda nggak? Anda bisa ke gereja rame-rame satu keluarga. Tapi belum tentu satu keluarga ini keluarganya Yesus loh. Sudah keluarga Yesus, belum tentu. Kenapa? Gak ada yang suka mendengarkan firman Tuhan. Dan gak ada yang suka melakukan firman. Bagaimana? Jadi jangan kisruh dalam membuat penerjemahan. Jangan nafsir-nafsir Alkitab ya Bapak Ibu. Di Matius 10 ayat 37. Maka budaya di kerajaan Allah di bumi, Yesus berulang-ulang kali menyerukan umat manusia untuk meninggalkan orang tua agar dapat mengikuti Tuhan Yesus. Ayat 37 dari New Living Translation ya, NLT. If you love your father or mother more than you love me, kalau engkau mencintai ayah ibumu jauh lebih cinta dibanding cintamu kepadaku, kata Yesus, you are not worthy of being mine. Kamu gak layak dimiliki aku. Or if you love your son and daughter more than me. Atau kalau engkau mencintai anak laki perempuanmu jauh lebih daripada kau cinta aku, kata Yesus, you are not worthy of being mine. Bahasa Indonesia ya. Barang siapa mengasihi bapak dan atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, gak layak bagiku. Jadi, bagi orang percaya, gereja itu eklesianya Tuhan Yesus adalah keluarga pertama kita. Semenjak kita lahir baru, bertobat, dibaptis kematian, keluar hidup baru dalam kemuliaan Allah, dan hidup tanggalkan manusia lama. Ini pertobatan murni ini. Tanggalkan manusia lama tiap hari dan kenakan manusia baru yang diciptakan dalam kekudusan dan sesuai kehendak Allah. Nah, itu tugas semua orang percaya. Gak peduli itu pendeta, gak peduli itu profesor, gak peduli dia nabi, gak peduli dia penginjil. Semua itu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru itu manusia yang perlu bertobat, yang perlu kembali ke Tuhan. Supaya Tuhan memberikan keselamatan total dan kekuatan. Yesaya 30 ayat 15. So, keluarga kita dalam Tuhan is number one. Nah, di Alkitab kita di Perjanjian Baru itu ada 96 metafor bagi apa itu gereja Tuhan. Ada metafor perumpamaannya. Di Perjanjian Baru kalau ngomong gereja lokal, eklesianya Tuhan, itu bicara tentang tubuh Kristus, keluarganya Yesus, rumah rohani, mempelai Kristus. Ini semua istilah gereja yang paling banyak digunakan. Nah, kita baca ya dari pengajar Ray Anderson and Dennis Guernsey. Semoga saya benar ngucapinnya. Dia ngomong kayak gini, bagus deh. Saya terjemahin ya. The church is the new family of God. Yang ngumpul seminggu sekali itu di gedung ibadah, itulah keluarga Allah. Jadi kalau kita ngomong jemaat Tuhan, itu sama dengan keluarga Tuhan. Through spiritual rebirth, melalui kelahiran rohani, we each become a brother or sister of Jesus Christ. Through the adoption into the family of Christ Jesus. Melalui kelahiran baru roh kita, kita masing-masing menjadi saudara laki-laki, saudara perempuan dari Yesus Kristus. Melalui adopsi ke dalam keluarga Allah,
secara konsekuensial kita jadi kakak adik. Suami istri itu nomor satu kakak adik dulu. Sebelum lover, sebelum orang yang jatuh cinta. Mereka kakak adik. Sebelum mereka menjadi suami istri. Jadi kakak adik dalam Tuhan kawin menjadi suami istri. Dan menjadi mama setelah punya baby. Oke, dari banyak putra dan banyak putri. Nah, Ray Anderson dan Dennis Gurney menjelaskan gereja itu apa. Semua orang kudusnya Tuhan, semua anak Allah, semua sudah diadopsi. Bagus gak tuh Bapak Ibu? Jadi perjanjian baru itu menjelaskan bahwa untuk bertumbuh menjadi dewasa sebagai muridnya Kristus, itu terjadi dalam konteks gereja lokal yang sehat. Anda nggak mungkin deh bisa bertumbuh kuat rohaninya, emosinya sehat kalau tidak tertanam di gereja lokal yang melakukan pemuritan. Siapapun Anda yang mendengar apa yang saya bagikan hari ini, di mana Anda akan mengalami dimuridkan oleh Yesus langsung. Saya mau kasih tahu pada kalian semuanya, oke? Anda hanya bisa bertumbuh dewasa sebagai macam-macam anggota tubuh Kristus dan berfungsi itu kalau Anda semua berkumpul jadi satu untuk menjalankan kehidupan dengan gaya hidupnya Kristus. Oke, so kalau kita kembali ke Roma 8 ayat 14-17 lagi, arti kata diadopsi menjadi anak Allah, nama kita pengikut jalan Tuhan itu dijuluki Kristen. Jadi Kristen Bapak Ibu sekalian bukan awalnya ya. Rasul Paulus dikenal sebagai penganut aliran jalan Tuhan, the way. Dia nggak pernah pakai nama menjuluki namanya Kristen. Tapi dia tulis orang kudus, dia tulis hamba Tuhan, dan dia tulis sahabat. Demi kita menghormati setiap orang yang sudah lahir baru, bertobat, lahir baru, dan butuh mengalami terobosan di roh supaya bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan. Diadopsi menjadi anak Allah. Nah, saat nama kita adalah pengikut jalan Tuhan, nama kita mengikuti jalan Tuhan dijuluki Kristen. Jadi orang yang ikut jalan Tuhan, orang-orang yang nonton manggil kita Kristen. Itu begitu kita menjadi anak Allah dan namanya kita tuh jalan Tuhan, Anda akan menerima kemerdekaan, pengharapan, kemuliaan, sumber-sumber daya karya kita. Dan kita punya kakak dan adik dalam Kristus, laki dan perempuan. Sekarang keluarga pertama kita adalah keluarga Yesus. Nah itu nomor satu Bapak Ibu. Bukan keluarga asal kita atau biologis. Jadi dalam perspektif perjanjian baru, menjadi murid Kristus yang dewasa rohani, itu terjadinya dalam konteks gereja lokal yang sehat. Jadi dalam perspektif perjanjian baru, menjadi murid Kristus yang dewasa rohani terjadi dalam konteks gereja lokal yang sejati. Nah bagaimana gereja lokal kita? Adalah wadah untuk reparenting. Dalam menghidupi kehidupan gaya hidupnya ke Yesus Kristus. Ternyata orang tua butuh dibantu supaya bisa belajar semua pengajaran ini. Dengan mengingat bahwa setiap orang punya bagian yang sama dengan dia. Jadi di gereja lokal kita adalah wadah untuk reparenting. Mengasuh ulang. Dalam menghidupi kehidupan gaya hidup Kristus Yesus. Oke, so kita udah bicara tentang keluarga Yesus yang menjadi keluarga nomor satu kita. Nah sekarang bagian ketiga. Kalau kita mau berbuah roh. Yang keenam dari
keluarga Tuhan. Nah sekarang kita masuk ke nomor 3-nya. Setelah kita masuk keluarga Yesus menjadi nomor 1, what next? Nomor 3, tanggalkan pola-pola hidup yang penuh dosa, yang adalah warisan keluarga asal dan budaya mereka. Dan belajar bagaimana melakukannya, bagaimana melakukan hidup baru di dalam keluarga baru dari Yesus di bumi seperti di surga. Makanya keluarga Yesus yang pertama adalah gereja lokalmu. Harus tertanam di gereja lokal yang mengajarkan pemuritan cara Yesus muridin orang. Seandainya dari bagian kita sebagai partnernya Yesus, kita tanggalkan manusia lama, kita say no, kita berkata tidak kepada lust, kita tidak katakan tidak kepada dusta, kita nggak abaikan, tetapi kita mau kitanya yang tidak hidup dipimpin nafsu jahat kita, egois kita. Tapi itu kita tanggalkan, akui, berikan ke Tuhan, tanggalkan, akui, beri ke Tuhan, tanggalkan. Dengan demikian Anda mengenakan pola-pola iman hidup baru dalam Kristus. Oke. Nah bagaimana kita anak Allah ciptaan baru dalam Kristus dapat dibebaskan total dari warisan budaya dan pola pikir hidup dalam hidup nenek moyang kita. Oke, so bagaimana kita anak Allah ciptaan baru dalam Kristus dapat bebas dari warisan budaya dan pola pikir, pola hidup nenek moyang kita. So kalau Anda tidak mengutamakan Tuhan nomor 1 dan nggak ada praktek hidup dalam ciptaan baru dalam Kristus, oke, maka Anda bisa total dibebaskan dari semua belenggu yang diberi total, yang dibebaskan total dari warisan budaya dan pola pikir hidup nenek moyang kita, dan kita hidup sebagai ciptaan baru. Budaya nenek moyang dan budaya kantoran, budaya apapun lepas, baru Roh Kudus bisa pimpin kita. Jadi semakin dalam kita bisa bongkar dan mengetahui bagaimana masa lampau kita waktu dibesarkan di keluarga asal kita akan menentukan seberapa dalamnya kita bisa merusakkan sampai hancur pola-pola hidup yang merusak kita saat ini. Ini bagus ya kalau kalian ini mengalami mental illness, PTSD, sejenis merek-merek lainnya. Okay. Nah kalau Anda betul-betul hidup di dalam budaya kerajaannya Yesus yang baru di bumi seperti di surga, setiap kali pertemuan pasti itu hadirat Allah hadir. Sama kayak orang tidak bagian dari kehidupan di dalam Kristus, terus dia hanya hidup di bagian manusia lamanya, itu akan sulit sekali untuk bisa berjalan bersama-sama. Bagaimana dua orang tanpa sepakat bisa berjalan? Jadi semakin Anda solitude and silence, Anda hormati waktu berada bersama Tuhan. Saat itu segala yang bukan dari Tuhan yang ada di dalam batin kita, itu mulai membongkar dan tahu isinya dalamnya apa di manusia batin kita. Dari masa-masa lampau kita. Waktu kita dibesarkan di keluarga asal kita. Nah itu kalau kebongkar akan menentukan seberapa dalamnya kita bisa merusakkan sampai hancur pola-pola hidup yang merusak kita. Jadi jaga hatimu, jaga dirimu dari pola hidup yang bisa mudah sekali merusak Anda. Gosip. Itu akan cepat sekali pindahan Anda dari alamnya Roh Kudus turun ke bumi lagi, ke kerajaan gelap. Oke. Nah, sejauh pola pikir yang dikuasai dosa itu hancur, katakan hancur, pola pikir loh. Sebesar itulah positive legacies bisa ditawarkan, dapat diwariskan. Dan sedalam itulah kita dapat transformasi di dalam Kristus. Sehingga kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai hadiah bagi dunia.
Anda nggak ditransformasi demi Anda ditransformasi loh. Tapi Anda ditransformasi untuk mengalami perubahan. Apapun yang Tuhan mau kita alami supaya kita kembali ke rancang gambar akhirnya. Pas dia masuk ke dalam kita, hadiratnya transformasi mulai bekerja sendiri. Jadi pertanyaannya adalah apa? Kenapa kejadian transformasi ini tidak terjadi di dalam gereja-gereja lokal? Saya ulang lagi ya. Jadi pertanyaannya adalah, jadi kalau kita lahir baru bertobat, kita itu dibawa ke keluarganya Yesus. Dan masuk bertemu muka ke muka dengan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, kan tadi sejauh pola pikir yang dikuasai dosa akan hancur kan pikiran itu. Sebesar itulah positive legacies bisa diwariskan dan sedalam itu dapat ditransformasi di dalam Kristus. Sehingga kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah dan korban yang layak bagi Tuhan. Ambil waktu sejenak, Anda hirup napas Anda. Dan mulai renungkan kebaikan Tuhan, kasih setianya. Oke, jadi pertanyaannya adalah kenapa kejadian transformasi ini tidak terjadi dalam gereja-gereja lokal? Kadang-kadang Anda mempionirkan, memimpin sesuatu ya. Anda bisa jadi pemimpin dengan kepribadian lemah emosi. Nah ini yang kita kalau entertain menjadi malas bangun, mau minum kopi berapa cangkir tidak akan bisa menolong. Karena kita tahu penolongnya cuma satu, Yesus Kristus dari Nazaret, Jehovah Rafa. So kenapa kebanyakan orang-orang diam di dalam gereja-gereja lokal berdoa, baca Alkitab, menghadiri ibadah gereja raya setiap minggunya. Dan Alkitab katakan di Galatia 3 ayat 20. Ayat 22 sampai ayat berikutnya. Mengapa kebanyakan orang-orang di dalam gereja lokal yang berdoa, baca Alkitab, menghadiri ibadah raya setiap minggunya, bahkan ekstra mil lagi jadi pemain tamborin lah, usher lah, semuanya multitasking. Kenapa? Orang baca Alkitab, menghadiri ibadah raya per hari Minggu, kok nggak ada bedanya ya secara radikal sama tetangga-tetangga yang belum kenal Yesus. Kenapa ya? Nah Yesuslah jawabannya. Ini jawaban Yesus. Gereja-gereja kita belum mulai mengambil dengan serius panggilan Yesus untuk pemuritan oleh Tuhan Yesus. Ini pemuritannya oleh Tuhan Yesus langsung loh. Bukan melalui pendeta. Pendetanya pun terus dimuridin. Saya ulang lagi ya. Jawaban Yesus. Gereja-gereja kita belum mengambil dengan serius panggilan Yesus untuk menghancurkan kekuatan dari masa lalu kita. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan pembuktian. Penanggalan pola-pola berdosa dari keluarga asli kita. Dan dari budaya kita. Dan belajar ulang. Belajar ulang bagaimana Yesus melakukan kehidupan gayanya. Bagaimana melakukan kehidupan gayanya Tuhan di dalam keluarga Yesus. Nah, ini misi visi gereja. Bagaimana mesti belajar ulang terus. Belajar karena kita dapat pewahyuan dari kecil ke kecil. Nah, pada waktu terjadi pertanyaan tentang hal ini, maka setiap orang yang sangkal diri pikul salib tidak lebih mencintai orang tua di atas Yesus. Gereja belum mengambil, lingkari kata belum, dengan serius panggilan Yesus untuk menghancurkan kekuatan dari masa lalu kita. Belum mempraktekkan bagian ketiga
daripada pola rangka pemuritan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu menanggalkan pola-pola berdosa dari keluarga asli kita dan dari bunga kita. Belajar ulang, relearning, bagaimana melakukan kehidupan gaya Tuhan dalam keluarganya orang Yahudi. Nah, Anda akan hidup seperti Peter Scarsero katakan, Jesus may live in your heart, but grandpa lives in your bone. Majority dari kekristenan kita ini, kalau kita nggak melakukan datang ke Tuhan untuk dimuridkan, breath prayer, untuk betul-betul melakukan pemuritan harian oleh Yesus, Anda yang mesti datang ke Tuhan. Kalau nggak seperti itu, nothing will happen. Nah, seperti saya tulis di sini, ini quote-nya Peter Scarsero. Yesus bisa hidup di hatimu, ya dong, kan kita lahir baru. Tetapi kakek nenekmu ada di tulang-tulangmu. But your grandpa are in your bones. Grandpa lives in your bone. Artinya apa? Semua nenek moyang kita meninggalkan sebuah pohon keluarga kakek. Kakek-kakek moyangnya. Kita angkatan ketiga, angkatan keempat. Nah, kita tuh lepaskan bayangan bahkan sampai sesudah kita. Itu semua kita lepasin. Jadi nenek moyang kita bisa ninggalin sebuah pohon keluarga kakek moyang kita. Sampai angkatan yang ketiga dan keempat. Nah, kita tuh semua bayangan, semua shadow daripada mereka kita lepasin. Jangan dibawa terus. Kalau enggak, Yesus ada di hatimu tetapi kakek nenekmu yang masih menyelubungi, menutupi, nyeliputin sampai mereka udah mati, udah bahkan Anda gak pernah ketemu. Tapi apa yang mereka hidupin, pola-pola mereka, itu terus yang ada di dalam hidup Anda. Ingat loh ya, yang diwariskan nenek moyang yang meninggal, itu bukan hanya harta karun, emas, berlian, rumah, tanah. Termasuk pola-pola dosa mereka. Dan perbuatan dosa apa, termasuk itu semua. Jadi Anda jangan kaget kalau Anda melakukan dosa yang orang tuamu, papi mami langsung gak pernah lakukan. Dari mana? Ingat Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 3 dan 4 ya. Oleh sebab itu sebagai muridnya Kristus, jangan murid pendeta Bapak Ibu, muridnya Kristus. Ini mesti sekolah kita ngajarin ini dan dipraktekin hidup-hidup nih. Selama 3 tahun di asrama hidup seperti ini. Benar-benar hidup menanti Tuhan seperti Yesus, ikut gaya hidupnya Yesus. Oleh sebab itu murid Kristus harus ninjau kepada keremukan dan dosa kakek nenek moyangnya serta budayanya. Dan ini tidak mudah. Jadi kalau Anda berkata, kalau cuma datang ke gereja seminggu sekali mah gampang. Ikutin pres, dengerin khotbah-khotbah para pendeta gampang. Hidupin deh yang dikhotbahin. Dan harus lihat Yesus yang berhasil melakukan semua firman itu hanya Yesus loh. Makanya dia datang ke bumi jadi anak manusia untuk menunjukkan kepada manusia anak Allah seperti apa. Dan bukankah kita diadopsi jadi anak Allah? Ya harus mengikuti Yesus terus dong. Nah, bagaimana jemaat gereja kita merdeka dari kekuatan masa lampau, peninggalan kakek nenek moyang kita. Ada 5 langkah yang akan membantu jemaat patahkan kekuatan masa lalu, masa lampau kita, demi kita mewujudkan masa depan yang cerah. Baik secara individu maupun secara korporat, secara gereja, secara kelompok. Anda siap ya? Boleh di screenshot. Oke, nomor 1. Kerjakan yang namanya genogram. Ini suatu alat yang akan menolong Anda kenal keluarga Anda. So, kerjakan genogram keluarga Anda. Kenalilah bagaimana genogram keluarga Anda membentuk kita sekarang nih kayak begini nih. Nah, Anda mesti tahu dong kita sekarang kayak apa. Berarti Anda mesti bisa bercermin dengan dirimu. Ini lebih dari introspeksi ya. Ini bagaimana Anda bercermin dengan firman dan lihat kenyataannya nggak kayak gitu. Nah, kalau mau tahu nggak kayak firman, jadi kayak siapa? Nah, kayak siapa itu warisan nenek moyang. Nah, mari kita lihat apa-apa aja yang ditinggalin nenek moyang.
Bisa tanya sama keluargamu. Ini tidak untuk menjelekkan keluarga, tidak untuk merendahkan, gosipin kok, enggak. Ini untuk menjelaskan kita nih kok kayak gini sekarang modelnya ini kenapa. Dan Allah bisa terbalikan. Ingat ya, yang berkuasa bukan masa lampau kita. Pada waktu Anda bertobat lahir baru, Tuhan kasih hati baru, roh baru, dan di dalamnya ada Roh Kudus. Di hatinya Tuhan ukir pakai tangannya hukum-hukum Allah. Anda nggak usah diajari manusia. Itu firman hatimu langsung bersaksi. Oke? Tapi mau dilakukan itu kok ada yang melanggar kita. Roma 7 ayat 18-25. Nah untuk tahu itu, kenapa mau maju aja susah? Mari kita bikin genogram keluarga. Oke. Nomor 2, lakukan kerja kerasmu supaya kamu menjadi murid Kristus. Itu nggak gampang, memang kerja keras Bapak Ibu. 3, dapatkanlah masa depan yang besar dari masa lalu Anda. Jadi tuh jangan buang-buang loh pencobaan, ujian, badai hidupmu, masa lampau nenek moyangmu yang diwariskan Anda, jangan dibuang. Tuhan butuh itu untuk masuk ke Anda dan Anda diputer balikan bagian itunya, dia tarik keluar, dia ganti dengan dirinya sehingga Anda bisa memiliki masa depan yang penuh harapan, full of expectancy dan masa depan yang luar biasa indahnya. Dan gak ada hubungan dengan masa lampau kita. So masa lampau kita gak bisa mendikte masa depan kita. Allah yang mendikte. But give your life to God. So dapatkan masa depan yang besar dari masa lampau Anda. Ingat dong, si Yusuf ngomong apa? Kau mereka-reka yang jahat loh kakak. Tapi Tuhan putar balikan untuk bawa kebaikan bagi kita semua. Se-Mesir, se-Kanaan, semua orang selamat gara-gara sikapnya Yusuf. Nggak hidup dengan ciri-ciri keluarga biologisnya, tapi hidup dengan ciri-ciri sebagai keluarga Allah. Besar, aduh pengaruh kita jadi gede kalau kita ikut keluarganya Yesus. 4, patahkan kekuatan dari masa lalu hidup Anda. Dan cek kepemimpinan Anda. Ada nggak gaya pemimpinan kita ngikutin masa lampau kita? Ya kalau nggak dibikin genogram ya nggak tahu, nggak sadar. 5, namakan dan jinakkan, name it, tame it, warisan negatif dari dalam sejarah sejarah pelayanan kita. Kan kita ada pelayanan ada 20 tahun, 30 tahun, itu dirajut perjalanannya kayak apa, jadi tahu sejarah hidup kita kayak apa. Nanti sebetulnya yang kita lihat itu adalah diri kita kok. Oke. Alright, apa sih itu genogram? Oke, buat genogram dari keluarga Anda. Temukan bagaimana genogram keluarga Anda telah membentuk kita saat ini. Kita adalah produk. Kalau Dr. Miles Monroe berkata, we are the sum total of everything that happened to our life. Tambah lagi Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Termasuk sum total dari apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Right? Nah, genogram adalah sebuah alat visual untuk mengetahui sejarah dan dinamika hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Relasinya kayak apa. Dan dampak-dampaknya pada diri kita sampai angkatan keempatnya kita. Kenapa mesti bikin genogram? Gunanya genogram untuk menolong kita menguji pola-pola tidak sehat dari masa lalu kita. Dari masa lalu yang kita bawa ke dalam hubungan-hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita, dengan sesama kita. Itu siapa kita? Dengan manusia lama kita. Yang mikul semua masa lampau nenek moyang kita. Itu dibawa loh. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, diri kita dan orang lain. Ingat, Yesus mungkin ada di hatimu, tapi kakek nenek kita di tulang kita. So kita mesti tahu bahwa keluarga biologis kita adalah faktor terutama yang sangat berpengaruh dalam membentuk siapa kita hari ini. Menguji dan memahami genogram kita adalah
kunci transformasi hidup kita dalam Kristus. Jadi memahami where we come from menentukan where we are going. Dan bagaimana we going where we are going itu ditentukan oleh apa yang kita alami di belakang kita. Oke. Jadi memahami genogram Anda sendiri adalah jalan keluar dari situasi dan kondisi saat ini. Dan Anda akan mendapatkan gambar besar dari hidup Anda. Ya, mesti kenali di hidup Anda dulu, baru bisa mengenal Allah. Oke. So, melihat dan memahami genogram Anda sama persis, ini ngomongnya kayak mami saya, kayak bahasa Belanda ya. Sama persis dengan astronot dari bulan melihat ke planet bumi untuk pertama kalinya. Wah, ini bagus banget nih. Ini saya belajar dari Peter Scazzero. Astronot itu waktu sampai ke bulan atau mulai meninggalkan bumi pakai pesawat Antartikanya itu naik, itu kan bisa ngintip ke bawah kan dari jendela. Mereka lihat planet bumi itu bunder bener-bener tambah lama tambah kecil ya sejauh mana dia terbang. Begitu seperti bola kecil, a fragile ball hanging in the void. Keren ya. Bola yang sangat fragile, sangat rapuh. Itu gantung di dalam ruang kosong. Dan nggak ada talinya loh. Dan kalau Anda baca kitab Ibrani, ya kita buka yuk, Ibrani 1 yuk. Ibrani 1 ayat 1-2. Oke, oh ini bahasa Inggris. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Ayat 2, katakan sama-sama Bapak Ibu. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi sebetulnya alam semesta semua galaksi kita, itu siapa yang bikin? Yesus nih. Ini ngomong. Ayo ayat 3 yang katakan sama-sama. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Refleksi dari kemuliaan Allah. Jadi lihat Yesus udah lihat Bapaknya. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala. Yuk katakan sama-sama. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ingat Yesus. Allah yang inkarnasi jadi manusia. Terus dia ngomong firman-Nya keluar. Oke. Firman-Nya menopang segala yang ada. Firman-Nya menopang segala yang ada. Yang penuh kekuasaan. Yesus kalau ngomong tuh firman tuh roh dan hidup. Itu power tuh. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, ayat 3 ya, Anda garis bawahi. Yesus tuh cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yang menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi pada waktu astronot dari bulan melihat planet bumi seperti bola kecil. A fragile ball hanging in the void. Sebetulnya itu yang menopang planet bumi itu siapa? Firman. Oke. Dikelilingi lapisan setipis kertas namanya atmosfer. Oke. Transformasi yang para astronot alami sangat mendalam, very profound, sangat mendalam ya. Sampai mereka menemukan istilah baru untuk menggambarkan transformasi yang terjadi dalam batin mereka. Namanya the overview effect. The overview effect. So saya ambil dari Wikipedia ya. The overview effect dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai efek overview. Efek garis besar, melihat garis besar, efeknya tuh ada di mereka. Ini adalah istilah yang diciptakan oleh Frank White untuk menggambarkan perubahan kognitif.
perubahan cara otak berpikir bekerja. Dan kesadaran yang dialami astronot saat melihat bumi dari orbit atau permukaan bulan. Pengertian efek overview, ini Anda bisa dapat ya, cari sendiri informasinya, will be very helpful. Istilah ini merujuk pada pengalaman unik. So, Anda lingkari kata pengalaman unik secara manusiawi yang dialami oleh manusia astronot saat melihat bumi dari luar angkasa, yang seringkali memicu, men-trigger rasa keterkejutan, keterharuan, kesadaran akan pentingnya planet kita. Jadi efeknya di emosi, di perasaannya si astronot. Pencipta istilah konsep dan istilah efek overview, Frank White, pertama kali diperkenalkan oleh Frank White dalam bukunya The Overview Effect, yaitu Space Exploration and Human Evolution dari Houghton and Mifflin 1987. Eksplorasi ruang angkasa dan evolusi yang terjadi di manusia. Apa sih yang dirasakan si astronot? Astronot yang mengalami efek overview seringkali merasakan, coba bayangin, bagus banget. Dengerin ya, seringkali merasakan, satu, keterkejutan dan keterharuan. Waduh, ini kosakata saya bertambah nih. Keterkejutan dan keterharuan. Melihat bumi dari luar angkasa. Itu keluarga itu ada di bumi loh. Keluarganya si astronot ada di bumi loh. Istri, anak tuh. Kayak kantor tempat kerjanya dia, tempat dia masa kecil dia gede. Di mana itu ada di bumi yang hanging, fragile in the void. Melihat bumi dari luar angkasa seringkali memicu rasa kagum. Keheranan yang besar. Ini pasti Tuhan. Ini pasti kagum lihat karya Tuhan. Kayak Roma 1 ayat 26, 27, 28, you know. Terus dua, kesadaran akan keterbatasan manusia. Self-awareness akan adanya limit manusia. Siapa sih manusia? Sehingga kau pikirkan. Efek overview juga dapat membuat astronot menyadari betapa kecil dan rapuhnya manusia. How puny and broken itu manusia. Dan peradaban kita di alam semesta, aduh kecil banget. Karya Tuhan, wow, elit, exquisite. Nomor tiga, kesadaran akan pentingnya bumi. Bumi itu perlu dijaga, perlu kita bersyukur ada bumi. Pengalaman ini seringkali membuat astronot menyadari betapa pentingnya bumi itu sebagai rumah kita. Dan betapa pentingnya menjaga planet ini. Dia nggak tahu kan ya si Frank White ya. Tadi Ibrani 1 ayat 3 kan yang jaga planet bumi siapa? Kuasa kekuatan firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Bukan manusia yang topang planet bumi. Dia mestinya bertanya. Dia mestinya wow. Itu siapa yang pegang bumi kita ya? Ada kuasa mana? Ini kan sebetulnya mengarah ke Tuhan ya. Cuman belum nyampe nih orang ini. So, Anda perlu bikin, pada waktu kamu bikin genogram keluarga Anda, itu persis kayak astronot ngelihat gambar gede, seluruh planet bumi kita, seluruh planet keluarga kita. Nah, itu waktu bikin genogram kayak gitu tuh. Sampai ada efek overview. Jadi genogram keluarga Anda dapat memberikan pengalaman efek overview yang sama dari kisah nyata keluarga Anda sampai angkatan ketiga, keempat. Anda tuh bisa dapat melihat hidup Anda dengan cara baru yang beda tapi holistik, keseluruhan. Kayak dari ruang angkasa gitu ngeliat ke planet bumi, lihat tanah-tanah, laut, kayak wow, geter, terkejut, terharu, tertegun, gemeter. Itu planet bumi, wow, tempat tinggalku kayak wow. Nanti Anda melihat genogram keluargamu itu persis astronot lihat bumi.
Anda akan masuk waktu bikin genogram. Anda akan genogram keluarga kita ya. Anda akan masuk ke dalam gunung es bagian bawah dari hidup kita. Dan mengidentifikasikan bagaimana masa lalu Anda memberi dampak ke Anda sekarang. Dan mohon ada pertanyaan, 2 pertanyaan yang saya sajikan di sini. Mohon Anda jawab ya. Dan pada waktu Anda jawab, Anda ngelihatnya dari sudut pandang anak 8 tahun. 8-12 tahun deh. Nah Anda tuh ngelihat, itu Anda kayak apa sih waktu Anda ngelihat sebagai anak 8 tahun? Jadi Anda bisa bikin silsilah, ini genogram nggak sama kayak pohon keluarga, nggak sama. Tapi coba deh, bikin pohon keluarga, kasih anak Anda 8 tahun suruh lihat. Menurut dia itu lihat apa? Oke. Nah, untuk Anda bikin genogram, ada beberapa pertanyaan yang udah disiapin. Ini hanya beberapa contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, ini sebetulnya waktu Anda bikin genogram, Anda itu sedang memerdekakan gereja lokal Anda. Dari kutuk nenek moyang, dari kesalahan nenek moyang, dari pola-pola dosa nenek moyang, dari sakit penyakit nenek moyang, itu akan dimerdekakan. Tadi saya udah tulis ada 5 hal kan ya yang bikin kita lepaskan ya, bikin gereja kita merdeka ya. Tadi itu ada nomor 1, bikin genogram keluarga Anda. Ada mengidentifikasikan bagaimana genogram Anda, nenek moyang 4 generasi membentuk kita. 2, lakukan dengan serius intensionalitas yang tinggi, kerja keras, bagaimana melakukan menjadi murid Kristus. 3, dapatkan gambar masa depan yang luar biasa dari masa lampau kita. 4, patahkan kekuatan masa lampau kita dalam segala bagian area hidup kita dan kepemimpinan kita. 5, beri nama tuh dan jinakkan setiap warisan-warisan negatif dari sejarah pelayanan hidup Anda. Nah, sekarang kita masuk ke genogram kan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan nanti di hari Rabu yang akan bisa membantu Anda ngerti genogram itu apa. Ingat ya, it's a tool, sangat revolutionary. Ya, pertanyaan ada cukup banyak. Nah, kalau Anda di slide 102, kalau Anda bisa membahas genogram kita tuh bisa melihat, memandang diri kita dari kejauhan keseluruhan hidup kita, keluarga kita secara holistik, sehingga kita bisa bertanya, tema apa ya yang bermunculan dari angkatan ke angkatan yang ada di keluarga saya. Contoh tema tuh kayak gini loh. Oh, pada keluarga saya 4 generasi pada kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, kecanduan pornografi, kecanduan rokok, nikotin. Atau punya affair hidupnya, punya hubungan di luar nikah. Gangguan mental, anak-anak pada lahir di luar nikah. Banyak pengangguran, banyak rahasia keluarga yang kita nggak tahu. Nah, ini semua nanti kalau di dalam genogram ketahuan. Sekalipun orangnya udah pada meninggal. Oke, nah saya mau Anda betul-betul belajar hari ini bagaimana seriusnya Anda menjadi murid Kristus. Ini genogram alat yang sangat luar biasa untuk membuat Anda murid Kristus. Oke, kita lanjutin di hari Rabu. Jam 5 sampai jam 6 sore, waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 6 sampai jam 7 WITA. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang terkasih, Bapak kami yang ada di surga. Terima kasih mengadopsi kami sebagai anak-Mu dengan segala perjalanan hidup dengan masa lampau yang bukan saja menghantui, bahkan menjadi DNA kita. Itu bisa tidak mengontrol masa depan kita, tapi Allah yang ngontrol. Asal kita tahu apa yang legacy yang negatif dari kakek nenek moyang kita yang diwariskan ke kita yang kita bisa tolak, kita bisa say no, dan kita bisa terus mengenakan manusia baru dengan ciptaan baru dalam Kristus dan kita menjadi serupa Kristus. Tolong kami ya Bapak untuk mempelajari apa itu genogram.
sebagai alat pemuritan yang memerdekakan gerejamu Tuhan dari kutuk nenek moyang. Dalam nama Yesus Kristus, amin. So sampai jumpa kembali, sampai hari Rabu and see you di ibadah Hotel Santika siang ini. Tuhan berkati.